indahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bidang studi bahasa Indonesia dengan topik mengenai teks prosedur. Maka sebelum Ibu menjelaskan materi kita ini, ada baiknya harus kita mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran dari teks prosedur tersebut. Baiklah, boleh kita lihat tujuan pembelajaran kita dengan topik teks prosedur ini ada dua. Yang pertama itu mampu menjelaskan teks prosedur baik yang dibaca maupun didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua menerapkan isi teks prosedur baik yang dibaca maupun yang didengarkan. Maka secara umum tujuan pembelajaran ini harus kita mampu menjelaskannya, itu apa itu teks prosedur dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat pada bab 3 ini tentang topik teks prosedur ini ada 4 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama itu tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Sedangkan yang kedua informasi penting dalam teks prosedur. Dan yang ketiga struktur kebahasaan. Dan yang keempat penyusunan teks prosedur. Namun pada pertemuan ini kita hanya membahas pada tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Dan yang kedua informasi penting dalam teks prosedur. Sedangkan bagian C dan D itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maka kita lanjutkan. Yang pertama sekali kita bahas dulu mengenai pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedurnya. Nah, pada slide ini Ibu sudah membuat apa itu pengertian teks prosedur dan apa itu tujuan teks prosedur. Teks prosedur ini adalah teks tulis maupun lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu hal. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, contohnya ketika kita ingin memasak mie instan, pasti ada langkah-langkah ataupun panduan yang harus kita lakukan. Nah, contoh yang kedua, ketika kita ingin menyalakan televisi, pasti ada juga panduan ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyalakan televisi. Contoh yang ketiga, ketika kita ingin berangkat ke sekolah, tentu ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan sehingga kita sampai di sekolah ini dengan keadaan sehat. Maka dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, langkah-langkah maupun tindakan maupun panduan yang kita laksanakan itu tadi disebutlah itu dengan teks prosedur. Nah, tujuan daripada teks prosedur ini adalah memberikan petunjuk atau cara dalam melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi, kesimpulannya di sini teks prosedur itu berisikan panduan, langkah-langkah ataupun serangkaian yang hendak ingin kita laksanakan supaya hasilnya pun memuaskan. Pada teks prosedur dan tujuan teks prosedur ini ada yang belum dipahami? Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah Ibu buat fungsi sosial teks prosedur.
Secara sosial, fungsi teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Contohnya, sebagai guru itu wajib bertanggung jawab membuat siswanya paham cara memainkan angklung. Contoh yang kedua, sebagai guru bertanggung jawab membuat siswanya paham dengan membuat minuman tradisional. Itulah contoh daripada teks prosedur. Selanjutnya kita lihat jenis teks prosedur. Di sini sudah Ibu buat. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, jenis teks prosedur membuat sesuatu. Dan yang kedua, jenis teks prosedur memainkan alat musik. Dan yang ketiga, jenis teks prosedur melakukan sesuatu. Kita lihat yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Tujuan daripada membuat sesuatu ini adalah memandu seseorang dalam pembuatan sesuatu hal. Contohnya, membuat layang-layang, membuat kotak tisu. Ini semua ada panduannya, ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Nah, sesuai dengan langkah-langkah tersebut, kita melaksanakannya secara tepat. Sehingga jika kita nanti melaksanakan panduan tersebut sesuai dengan langkah-langkahnya, maka hasilnya juga akan memuaskan. Sedangkan jenis teks prosedur yang kedua adalah memainkan alat musik, dengan tujuan memandu seseorang dalam memainkan alat musik. Contohnya bermain seruling, bermain gasingan, dan bermain gamelan. Ketiga-tiga contoh ini ada panduannya ataupun ada langkah-langkahnya. Nah, sesuai dengan panduan tersebut kita melaksanakannya, maka hasilnya pun nanti dapat maksimal. Sedangkan jenis teks prosedur yang ketiga adalah melakukan sesuatu, dengan tujuan memandu seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Contohnya, menari pucuk-pucuk, menarik uang di ATM. Kedua-dua contoh ini ada panduan yang harus kita ketahui. Nah, dari panduan-panduan itu kita melaksanakannya, sehingga jika kita melakukan panduan tersebut dengan baik, dengan tepat, maka hasilnya juga akan maksimal. Ibu akhiri penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga lewat penjelasan yang Ibu sudah jelaskan tadi, anak-anak semuanya dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.